simpel sih, ya toh kan kita sempat bahas itu ya. Nah, terus kemudian apa lagi kemarinnya? Terkait dengan SKP itu tidak ada closing itu diapain? Masa ada yang ngejawab keberatan banding? Itu kan Desember saya bahas kan, ya ada pasal 36 di sana dibatalkan. Kalau tidak ada closing, ya. Ada yang jawab keberatan banding. Apa yang mau keberatan? Orang haknya aja nggak ada diberikan. Ya. Itu logika sederhana. Jadi ya saya memang juga kan SE yang dibahas itu kan SE yang 65 kelihatannya SE 65 184 sama PMK 18 ya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, tapi ya nanti pada saat akhir minta tolong ya. Saya nggak tahu, kemungkinan sih KKP sama LHP ya teman-teman nanti akan disuruh membuat itu. Minta tolong didalamin aja. Kalau nggak ada, kalau kurang paham ya bertanya ya teman-teman ya. Ya coba yang nomor 2 dulu ini soal nomor 2. Maaf Pak, izin bertanya. Enggak. Tentang nomor 1 tadi Pak, itu jadinya ada PPN nggak ya Pak? Kan di soal sih nggak dijelaskan ya dia pakai PKP atau enggak. Jadi teman-teman nggak apa-apa mau nambahin itu pakai PPN mau enggak terserah. Ya kalau tadi Mbak siapa tadi yang pertama itu yang memberikan itu jawaban ada pakai PPN, itu juga nggak Mbak Kesha ya. Kesha menjawab itu, mengasumsikan itu ada PPN-nya. Kemudian dari situ teman-teman coba untuk membuat jurnalnya, ya silakan juga. Karena di soal kan nggak ada ya, dan dia tidak disampaikan di atas batasan PKP 4,8 atau tidak. Jadi kebetulan tadi Mbak Kesha memberikan jawaban itu voltoid, artinya coba untuk membuat jika dia PKP maupun dia non PKP. Itu Mbak Iniar ya. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, monggo. Ada lagi? Nggak ada, monggo. Jawaban nomor 2, siapa yang mau bahas sampai dengan koreksi fiskal, teman-teman? Ada yang jawab? Atau mau saya tunjuk aja? Ini kok pada malu-malu kayaknya. Udah paling belajar mahasiswa ya. Mbak Ayu dulu deh. Baik Pak, izin share screen. Ya, monggo Mbak Ayu. Jadi saya si fiskal tahun 2019-nya ada yang saya koreksi positif. Yang pertama dari HPP. Karena HPP ini kan pakai LCNRV ya, yang lebih kecil. Nah, kalau yang perhitungan saya ini, persediaan awalnya 1.920.000, terus pembeliannya 37 miliar, dikurangi persediaan air 1,3 miliar, HPP-nya 38,2 miliar. Nah, yang di HPP komersialnya itu 38,4 miliar, jadi ada koreksi positifnya 200 juta di sini. Ini juga nanti mengakibatkan laba kotornya bertambah jadi 9,8 miliar. Kemudian ada koreksi lagi dari beban piutang tak tertagih karena ini dia pencadangan, jadi dikoreksi positif semua. Kemudian ada beban pemasaran, saya koreksi 86 juta.
itu karena tidak ada daftar normatifnya. Daftar nominatif, Selanjutnya, bukan daftar normatif. iya, itu Pak. Ya, monggo. Terus dari beban gaji dan tunjangan saya koreksi 5 juta karena ada PPh 21 yang ditanggung perusahaan. Kemudian ada beban premi asuransi yang 13 juta karena tidak diperhitungkan PPh 21. Ada perjadin juga yang nggak ada daftarnya, 15 juta. Kemudian ada beban telepon. Ini biaya teleponnya 10 juta, jadi dikoreksi 5 juta, 50%-nya gitu. Kemudian ada beban ya, iya. monggo lanjut. Kemudian beban bunga pinjaman ini selisih tidak wajar dari pinjaman BCA 28.800.000. Kemudian ada beban penyusutannya ini saya hitung lagi dari ini perhitungannya. Saya total 413 juta. Jadi nanti dikoreksi negatifnya 221 juta. Kemudian ada beban pajaknya ini dari sanksi. Sanksinya 1 juta. Kemudian beban lain-lain ini dari sumbangan ke HUTRI sebesar 480.000. Kemudian di total laba usahanya 7,7 miliar. Kemudian untuk koreksi yang penghasilan atau beban lainnya ini ada di pendapatan dividen, karena ini PT Sinar Samudranya itu 40%, jadi BOP saya koreksi. Kemudian ada pendapatan bunga itu final 20 juta, jasa giro yang ya pendapatan jasa giro. Kemudian untuk pendapatan sewa gudang juga final saya koreksi 208 juta. Kemudian dari keuntungan pengalihan aktiva tetap ini dari penjualan mobil box. Saya koreksinya 30 juta. Saya total laba bersihnya itu jadi 9,5 miliar, yang sebelumnya ini 10 miliar gitu Pak. Jadi malah turun. Itu dikoreksinya sebentar. Sekian, Naik atas Pak. dulu Mbak, yang mulai dari biaya. Biaya. Mulai dari penghasilan coba. Oh. Oke. Laba bersih nggak ada koreksi? Penjualan bersih nggak ada koreksi? Di saya enggak, Pak. Enggak. Oke. HPP kenapa dikoreksi tadi? Karena waktu saya hitung itu harusnya itu 38,2 miliar, tapi jadi di komersilnya 38,4 miliar. Jadi saya koreksi 200 juta. Oh, berdasarkan metode apa? Cara ngitung HPP, persediaan awal, persediaan akhir, sama pemulihan. Iya, Pak. Oke. Terus kemudian itu koreksi mobil box ya tadi ya? Iya, yang ini penjualan mobil box, jadi ada keuntungan pengalihan aktiva. Penyusutan fiskalnya Mbak hitung sendiri? Iya, ini Pak. Yang ini penyusutan, iya. Fiskalnya. Mobil box itu masuk kelompok berapa? 2? Iya, kalau saya 2, Pak. Di soal nggak dijelasin sih, jadi saya 2 Oke. gitu. Jadi pakai garis lurus, Mbak ini. Iya, pakai garis lurus, Pak. 12,5%-nya. 12,5% hitungannya udah bener ya, saya percaya aja itu hitungannya ya. 0,5 itu masa penyusutannya karena 6 bulan. Iya, karena 6 bulan. Dia beli 1 Juli ya? Dia dijual 1 Juli, Pak. Jadi dia belinya 2 Januari 2018, tapi dijualnya itu 1 Juli. Ya, asumsi sampai gitu. dengan 30 Juni hitungnya berarti. Karena 1 Juli 6 bulan. Oke, terus kemudian itu tadi handphone itu tadi apa ini 50% pulsa?
Telepon, biaya telepon. Oh, biaya telepon. Oke, ke atas dulu, Mbak. Sorry. Ke atas. Ya, ke atas dulu. Ya, sip. Beban piutang tak tertagih dikoreksi positif karena Dia penyisihan di pencadangan. oh, itu beban piutang tak tertagih penyisian. Iya, semua beban piutang tak tertagih itu dicadangkan gitu. Oh, pencadangan. Oke. Yang sebenarnya yang boleh yang mana? Pakai yang mana? Yang boleh dibiayakan? Yang boleh itu yang udah realize, yang udah nyata-nyata tak tertagih. Oh, oke. Ada berapa syaratnya? Bentar Pak, lupa. Ya, nanti dibaca undang-undangnya ya, di pasal hukumnya. Nggak apa-apa. Kemudian pemasaran itu koreksi karena apa? Tidak ada daftar nominatifnya. Berarti ada entertain di situ ya. Iya Pak. Entertainnya 86,4. Oke, kenapa Ini beban ada gaji? Sekali, kenapa Mbak? bentar saya lihat soal dulu ya Pak. Ya, ya, ya. Buka aja soalnya nggak apa. Iya. Biaya. Ini Pak, nggak ada daftar nominatifnya. Ini. Tidak ada nominatifnya. Ya, soalnya belum bisa sering. Ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian beban gaji sama tunjangan ini koreksi kenapa? Karena ini ada PPh 21 ditanggung perusahaan. Tanggung perusahaan sebesar itu. Jadi Yang boleh di apa sih? sini ini Yang boleh apa? PPh 21. Yang boleh Gaji, terusnya? tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, tunjangan PPh 21 boleh, tunjangan bonus kantim akhir tahun gitu juga boleh. Dapat disimpulkan apa Mbak? Itu adalah fresh money. Ya, kalau tunjangan itu kan fresh money yang diberikan kepada karyawan. Iya, fresh money. Kalau yang itu kenapa sebenarnya ditanggung itu kenapa dikoreksi? Karena itu berbentuk natura dan Iya Pak. Itu filosofinya. Kemudian premi asuransi kenapa tidak dikoreksi? Karena di sini itu premi asuransinya ada dua, yang diperhitungkan sama yang tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu yang mana? Maksudnya Yang diperhitungkan di pasal 21 gitu? iya, yang saya koreksi yang tidak diperhitungkan, Pak. Kenapa dia tidak diperhitungkan dikoreksi? Ada larangan? Enggak tak. Saya agak bingung sih Pak sebenarnya ini. Ya. Kalau bingung pegangan dulu ya. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas kenapa dikoreksi? Karena asumsi saya ini nggak ada perinciannya. Emang harus dibuat perincian gitu daftar nominatifnya perjalanan dinas? Lupa Pak. Nanti dibaca lagi aturannya ya. Telepon Iya, fax. Pak. Ya, ini pakai dasar hukumnya yang mana Mbak ya? Yang apa ya, bentar. Boleh buka catatan nggak, Pak? Boleh lah, orang hari ini nggak ujian kok. Nanti ujian malah buka catatan. Perjalanan dinas. Bukan ya tadi apa ya? Ya, perjalanan dinas. Biaya telepon. Telepon fax ya. Nah, kayak dasar hukumnya apa?
dasar hukumnya Cap 220 PJ 2000 dibiayakan 50%. Emang belum dicabut-cabut ya Cap itu ya? Oh, masih ada yang baru ya, Pak? Tahu saya nanya. Kemarin sih semester kemarin masih pakai yang ini, Pak. Iya. Itu masih berlaku sih, tapi sangat disayangkan tuh undang-undangnya berganti-ganti, Cap-nya masih begitu-gitu aja ya. Nanti kalau saya ada buat peraturan saya suruh cabut deh. Jangan, Pak, secara memberatkan mahasiswa nanti, Pak. aturan hukum itu apa ya, kan aturan yang dari atas saya itu udah berganti-ganti baru semua, bahkan ini mau undang-undang baru lagi kan gitu ya, undang-undang aja ada 2 kali itu sejak tahun 2000. Cap-nya masih begitu-gitu aja ya. Monggo lanjut ke bawah Mbak, Cap 220 ya, betul tahun 2000 itu 2002 kayak gitu, bukan 2000. 2002, Pak. Ya benar ya. Kemudian biaya bunga pinjaman, kenapa itu dikoreksi? Karena di soal itu kan, bentar Pak, ini Pak, pinjaman BCA. Pinjamannya 1 miliar, bunganya 14,4%. Jadi bunga per tahun tuh harusnya ini 144 juta. Pinjamannya ada di soal, Pak. Oh, oke. Sebenarnya pernah menghitung tentang bunga pinjaman nggak? SE-nya itu ada sendiri. Sempat browsing, Pak. Iya. Belum. Nanti dia punya piutang juga kan? Punya nggak dia piutang? Kurang tahu, Pak. Oh, oke. Ya udah ke atas dulu deh. Scroll ke atas lagi. Iya, Pak. Beban penyusutan ya? Iya. Terus penyusutan tadi udah dihitung ya. Beban pajak kenapa dikoreksi? Beban pajak karena ada sanksi 1 juta, Pak. Di sini. Ini sanksi terlambat lapor SPT 1 juta itu nggak boleh dibebankan. Oke. Ada komen dari teman-teman? Terkait Mbak Ayu, bukan Mbak Ayunya ya, koreksi fiskalnya ya, yang di komen ya. Izin bertanya Pak. Monggo. Untuk bagian penyusutannya kan ada bagian penyusutan gudang tuh Pak. Nah, coba ke atas Mbak Ayu. Kenapa dia penyusutan gudangnya? Nah, penyusutan kan gudangnya itu disewakan ya Pak. Sehingga atas penyewaan tersebut harus dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung. Nah, kenapa tidak dikeluarkan gitu Pak penyusutan gudangnya? Karena kan gudang itu biaya penyusutan itu digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang kena PPh pasal 4 ayat 2. Harusnya kan dikurangi dari penyusutan nih. Kembali ke bawah. Ke bawah. Ini Pak, penyusutannya ini Pak. Penyusutannya berapa? Dari 100 juta? Iya Pak, harusnya benar sih, nggak harusnya dikeluarkan. Setuju, sepakat. Tadi dengan Mas Rehan ya? Benar? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Rehan. Betul itu Mbak yang disewakan penghasilan sama mobil pickup enggak. Penghasilan yang disewakan itu
terutama untuk berupa tanah dan bangunan, maka biaya terkait dengan sewa yang bersifat final juga harusnya dilakukan koreksi. Itu prinsip dari final, ya. Jadi dikenakan sekali dan selesai. Oke. Ada lagi? Sama yang bunga deposito, Pak. Yang penghasilan bunga deposito. Tadi belum dikoreksi. Kalau seingat saya bunga deposito itu kan kenanya final ya, Pak. Yang di penghasilan lain-lain. Itu pendapatan bunga dari koreksi itu 20 juta tuh jasa giro kan? Iya, tapi ada bunga yang depositonya lagi. Ada bunga deposito 532 juta, Pak. Oh, oke. Jadi pendapatan bunga di situ tuh apa aja sih kalau di soal? Saya lupa. Hanya pendapatan bunga pinjaman dari PT Timur Laut. Jadi koreksinya ada apa pendapatan bunga Timur Laut? Hanya 24 juta, Pak. Ya, berarti yang tersisa itu sebenarnya yang di fiskal. Iya, hanya tersisa 24 juta. Iya, Pak. Ya, setuju kalau itu. Oke. Ada lagi? Mungkin itu dulu, Pak. Baru itu. Oke. Terima kasih, Mas. Ada lainnya, teman-teman? Selain Mas Rehan? Izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk yang bunga pinjaman, itu kan di soal keterangannya baru rata-rata pinjaman 1M. Dan rata-rata bunga pinjamannya masalah 14,4%. 14,4% sama rata-rata deposito 200 juta. Ya, ada ya pendapatan deposito ya? Iya. Oke. Itu dihitung pakai SE-nya? Iya, Pak. Berapa dapatnya? Kalau saya dapat biaya bunga yang dapat dibebankan itu 9.600.000, Pak. Oke, good. Jadi itu masing-masing kan dibagi 12 dulu, yang 1M bagi 12, dapat rata-rata per bulan. Rata-rata deposito 200 juta dibagi 12. Ya, betul. Terus dikurangi dikali 14,4%. Dapat yang dapat dibebankan. Ya, rata-rata penempatan deposito dikurangi dengan rata-rata penempatan bunga pinjamannya. Ya, SE berapa itu, Mas? SE 46 tahun 95. 95 ya, betul. Iya. Tadi yang saya tanyakan ke Mbaknya tadi, Mbak Ayu tadi, SE-nya pernah. Oke. Sama semuanya tentang penghitungan sesi bunga pinjaman, teman-teman? Atau coba share screen-nya, Mas Nyoman, cara ngitungnya biar teman-teman bisa tahu. Mas, Mbak Ayu coba di share apa? Ya. Baik, Pak. Ini, Pak. Di soal diketahui bahwa dia minjam dan sekaligus sebagian di deposito. Rata-rata pinjaman bank biasanya 1M dan rata-rata yang didepositokan biasanya 200 juta. Kalau di SE itu dicari per bulannya dulu. Ini karena rata-rata pinjaman lebih besar dari deposito ya. Nah, habis itu diselisihkan dikali bunga pinjaman rata-rata tarifnya berapa. Itulah yang dapat dibebankan kalau di SE bilangnya gitu. Kalau rata-rata depositonya lebih besar dari bunga pinjaman, boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Logikanya karena ngapain nggak masuk. Iya, nggak masuk. Kalau deposito lu masih ada, kan begitu. Karena apa? Pinjaman tuh pasti bunganya lebih besar dibandingin deposito. Itu kan dia sedikit mengurangin supaya biayanya timbul aja.
Dan bisa jadi nanti juga ada seperti ada dividen terselubung. Kadang-kadang pihak bank ngasih hadiah, ngasih ini, ngasih itu, tapi langsung ke owner. Apalagi banknya punya dia. Nah, kalau nanti teman-teman lagi ngaudit perusahaan yang korporasinya besar sekali, itu duit dia nggak mau mengalir kemana-mana selain ke perusahaan dia sendiri. Jadi dia ada finance-nya, dia ada banknya, dia ada jalur distribusinya, bahkan sampai agen pun dia yang handle, dia nggak mau duitnya kemana-mana. Ya, nanti kalau teman-teman lihat itu ya, pasti ada perusahaan-perusahaan gitu. Oke, ya, ini dia. Terima kasih Mas Nyoman. Ini ya teman-teman ya terkait dengan SE 47 ya, tahun 46 ya, tahun 95 ya. Oke, ada komen di sini teman-teman, atau ada yang belum tahu cara menghitung ini atau lupa? Ini nanti bisa dibaca di SE 46 itu ya. SE ini juga cukup lama tapi masih belum dicabut ya, tentang dasar perhitungan bunga deposito dan pinjaman. Ya. Oke. Ada lagi? Ini sebenarnya saya masih agak ragu juga, Pak. Tadi teman ada yang PC, apakah biaya bunganya dikalikan 12 lagi? Bunga pinjaman kan udah kali langsung 12 dapat bulan. Pak, ya? Oh iya, harusnya kali 12 bulan. Itu kan per bulan ya. Oh, lagi ya? Oh, tuh. Itu kan ketemu rata-rata penempatan deposito. Rata-rata penempatan ini kan. Iya. Habis itu kan itu ketemu biaya bunga pinjaman yang dapat dibebankan itu kan rata-rata per bulan ya. Iya, Pak. Iya. Ya dikali 12 bulan. Nah, tapi sebenarnya sebelum dia ini dikali 12 dulu, baru kali sampai sama aja lah. Sebenarnya toh juga faktornya kan pengalian ya. Harusnya sama aja sih, kali 12. Coba langsung kali 12, sama nggak sih? Dengan dia terlebih dahulu kali 12, sama aja kan ya? Berapa tuh? 115 kan? 115 di sini. Ya beban kan berapa? 144. Iya, itu harusnya 115 itu. Seingat saya harusnya yang dapat dibebankan itu 115 ya. Sehingga koreksi 28. Iya, Pak ya. Ya. Seingat saya langsung gitu, soalnya langsung. Kan itu rata-rata ya per bulan ya. Rata-rata deposito per bulan sekian, habis itu dapat bunga yang dapat dibebankan ini. Sekalian konfirmasi Pak, berarti dikali 12 lagi apa enggak? Sorry. Kali 12 lagi lah, itu kan per bulan tadi kita hitungnya. Oh, gitu ya. Karena udah dikali itu 115 toh? Iya Pak. Ya, jadi koreksinya itu 28. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Ada lagi teman-teman masukannya? Ada? Kalau nggak ada, apa namanya itu? Coba teman-teman, coba yang cara ngitungnya dulu nih, sama PPN-nya.
Coba, ini toko Hafiz ini Mas atau Mbak ya? Soalnya fotonya nggak ada. Apanya nggak ada. Ini Mas, Tetuko. Iya. Ada Mas Tetuko? Oh gitu. Coba Mas Adrian Satria. Iya, Pak. Monggo Mas. Cara ngitungnya. Itu ada pasal 22. Pasal 22 itu dampaknya ada nggak sih sebenarnya? Sebelum Mas Adrian nih. Sudah terlihat, Pak? Sudah sih. Sebelumnya sebelum ke sana, saya mau nanya di soal itu kan ada penjualan kepada bendaharawan pemerintah ya, dan dipungut pasal 22. Ada dampaknya nggak penjualan? Seharusnya nggak dipungut, Pak. Kenapa nggak dipungut? Karena di bawah 2 juta. Sorry? Karena di bawah 2 juta itu nilai penjualannya. Yang di bawah 2 sejuta itu PPN atau PPh ya? Yang dipungut 1 juta itu. Tapi ini di soal saya ngiranya 1 juta tapi bisa jadi 1 M juga sih, Pak. Kelihatannya sih gitu ya, awalnya ya. Ya, saya ngiranya 1 juta tadi. 1 M ya. Ya asumsi 1 M lah, nggak mungkin 0,0-nya 2 ada koma ya. Berarti 1 M itu. Ada nggak dampaknya ke penjualan? Nggak ada sih, Pak, kayaknya di penjualannya. Nggak ada. Karena bahasanya nggak include ya. Kalau include baru dampaknya ada nanti. Ya, karena soalnya kan dalam penjualan tersebut terdapat dampaknya nanti ke kredit pajak. Terus kemudian penilaian di harga pokok tadi sudah ya, persediaan harga pokok. Kita memakai harga pokok ya, bukan NRV ya. Oke, lanjut. Mas, cara ngitungnya. Ini saya nambahin yang tadi belum, saya kira 1 juta. 1 miliar ya. Ini penghasilan neto fiskal yang perhitungan tadi 9.154.356.000 dikurangi kerugian fiskal tahun sebelumnya 200 juta. Ini berapa dia tahun sebelumnya? Rugi 200 juta. Oh oke, rugi 200 juta ya tahun 2018-nya ya. Iya. Terus Dapat penghasilan kena pajak 8,9 M. Terus PPh terutangnya pakai 25%. omsetnya berapa tadi?
omsetnya penjualannya 48 juta, tapi ada ininya 48 miliar apa 48 juta? ya 48 M. Oke, 48 M. terus Kemudian ada pendapatan lain-lainnya, jadi lebih dari 50 M. cara ngitungnya lihat dari mana, Mas? Dari ini Pak, penghasilan lain-lainnya Enggak, rujukannya ada kan itu cara menghitung tentang tarif pasal 31E? Udah ada dibaca di, belum? SE berapa? ada di itunya Pak, undang-undang PPh-nya. Ada turunannya itu, Mas. Kalau turunannya kurang tahu Pak. Oke, ada yang ada yang tahu? SE berapa itu? Sampai dia memberikan contoh detail cara menghitungnya. Yuk, coba browsing dulu. Wah, masa udah zaman internet gini aja, browsingnya susah. Ayo, SE berapa itu? SE itu seingat saya tahun 2010. Undang-undangnya tahun 2009, SE itu terbit 2010. Itu mengganti SE berapa? Mengganti SE 66 2010. Ya. SE dulu SE 66 tahun 2010 diganti tadi sama Mbak Putih ya. Oke, ada perubahan di sana? Cara menghitungnya? Ada kan sampai detail cara menghitungnya kan? Coba Mbak Mutia, tunjukin aja SE-nya. Coba stop share screen dulu Mas Andrian. SE yang terakhir tadi, SE coba yang 2015 tadi, share screen.
Sorry tadi saya terpental dari Zoom. Mungkin tadi udah ngobrol duluan ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang terakhir ya Mbak Mutia ya. Oke ya, monggo dicoba dijelasin dulu Mbak Mutia. SE-nya ini pengganti SE 66 tahun 2010. Jadi baca? Mbak Mutia? Sebenarnya hampir-hampir sama cara ngitungnya. Monggo jelasin ke teman-teman. Ini fasilitas contoh nomor ini aksi fiskal ini 2 juta untuk ya ada yang dikasih fasilitas 50% sebanyak 0,3
50% dari Nek, sudah. Nah, sebentar ya. Naik ke atas, ya ini nomor 2, Mbak, soal nomor 2. Ya, jadi teman-teman gampangnya gini, dari SE ini sebenarnya tidak ada banyak yang berubah di SE, tidak banyak ya, bukan tidak ada, tidak banyak berubah, mayoritas juga masih menggunakan contoh yang lama. Dan saya gini teman-teman, kenapa saya pengen teman-teman bisa ngomong, maksudnya itu coba untuk menjelaskan, karena kadang-kadang kita kalau pasif hanya menerima, kadang-kadang kita sulit juga untuk menjelaskan ke orang lain. Yang dibutuhkan kan komunikasi itu 2 arah ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa memberikan informasi dengan tepat dan baik, kemudian teman-teman juga bisa langsung membaca dan mengingat. Itu dia. Jadi pengalaman saya biasanya kenapa saya mengajar itu karena 2 hal. Pertama, saya sharing ilmu pengetahuan saya yang memiliki, bukan berarti saya paling pintar, enggak sih. Hanya sekadar pengen berbagi. Yang kedua adalah ketika saya pengen mengajar itu, ada sebuah mindset di kepala saya itu saya harus membaca. Dan biasanya itu kalau saya membaca, karena itu sebuah treatment yang harus disampaikan kepada pihak lain, berarti kita coba benar-benar untuk meresapi bacaan itu. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang saya harapkan. Dan kembali ke SE ini sebenarnya memberikan contoh real, karena dari dulu tuh ada beberapa pertanyaan, berbagai pertanyaan itu terkait dengan bagaimana sih cara itu pasal 31E itu, kan gitu. Akhirnya diturunkan SE ini. Sampai detail dia menghitung, membuat hitungan. Nah, karena dari dulu bertanya, Pak, cara menghitung omset itu omset dari mana? Apakah semua omset? Kan itu. Apakah hanya benar-benar omset yang tidak dikenakan final dan yang bukan objek pajak? Itu yang benar-benar real yang harus dihitung pakai 4 ayat 1, dan itulah yang menjadi cara menghitung dari 31E. Ini kan pertanyaan pada saat itu, setelah undang-undang itu di-launching, Undang-Undang Nomor 36. Ya. Nah, akhirnya di sini disampaikan adalah, enggak, itu adalah total omset dulu, kan gitu. Nah, artinya mau final maupun non final digabung, ya. Maka di sini sampaikan dia adalah nomor 2 ini contohnya 6 miliar. 6 miliar itu dari mana? Rinciannya sebagai berikut, kata dia. Ya kan? Ada penghasilan yang dikenakan final 4,5 miliar, ada yang bersifat PPh final 500 juta, ya, dikenai pasal 46. Kemudian PPh yang tidak bersifat final itu cuma 1 miliar. Gitu. Kalau kita berpikir itu hanya 1 miliar saja, itu kan berarti otomatis masuk di poin 1, artinya dia dapat pengurangan langsung 50% kali 25% tarifnya, ya kan? Nah, ternyata kan enggak, dia menghitung total dari semua peredaran usaha, ya teman-teman ya. Nah, dengan demikian, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi melihat dari contoh tadi, itu kan total keseluruhan. Nah, tadi ternyata kan teman-teman ada juga yang masih bingung ya, cara hitungnya apa ada kan gitu ya. Ada teman-teman ya. Jadi inilah landasan kita nanti ketika kita mau menghitung berapa sih
yang harus dibayar dia cara hitung. Sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ya, nanti sebenarnya tarif yang ketiga, nanti contoh ketiga itu adalah yang dia tanpa fasilitas. Kalau ini kan ada fasilitas, ada yang non fasilitasnya. Oke, habis ini ada yang mau tanyakan teman-teman? Tadi kelihatan ada yang mau ditanyakan. Oh, saya Pak. Monggo Mas Rizky. Kayak itu, jadi balik lagi sama presentasinya Adrian tadi. Tadi kan Adrian sempat nyinggung kalau omset itu apakah cuma omset yang atas usaha aja atau sama luar usaha. Jadi bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Nah, kalau kita melihat di sini, dia kan memberikan contoh nih, dikenai PPh bersifat final 4,5 miliar, kemudian PPh bersifat final atas sewa tanah bangunan. Kita lihat sewa tanah dan atau bangunan ini kan sifatnya adalah sebenarnya bukan bisnis dia, ya kan? Ya, karena apa, dia punya bisnis lain itu yang dikenai bersifat tidak final. Jadi artinya baik itu omset maupun income from others itu juga masuk. Ya, jadi total keseluruhannya Mas Rizky ya. Ini sebenarnya bisa ditangkap dari contoh peredaran omset itu bagaimana dia cara menghitungnya. Ada lagi? Ingat ya, nggak usah sungkan sama saya. Jadi teman-teman berpendapat saja. Saya tidak memposisikan diri sebagai dosen di sini. Jadi saya berposisikan diri kan sebagai kakak Anda, gitu ya. Bebas saja tanya, gitu. Nggak usah sangat sungkan, nggak usah malu. Kalau memanggil Mas, mau kakak, nggak usah panggil Pak juga nggak apa-apa. Nanti pada prakteknya juga ketika kita ketemu di kantor itu juga nanti ya sapaannya juga nggak seperti itu juga kan gitu ya. Ya. Monggo teman-teman. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, Mas Rian coba kembali, mungkin Mbak Mutia bisa dibaca pasal 24 Mas. Oh iya 24 Pak. Ya, kalau 26 itu kan orang yang punya penghasilan di Indonesia dipotong pajak di Indonesia toh. Jatuhnya jadi utang pajak Mas, bukan jadi kredit pajak. Ya. Iya Pak. Sudah dihitung mekanisme pasal 24-nya? Belum Pak. Belum. Oke, ada yang sudah menghitung? Dibantu teman-teman. Kalau sudah ada yang menghitungnya, Mas Rian mungkin bisa stop screen, teman-teman yang sudah menghitung share screen. Ada yang sudah ngitung? Pasal 24? Tuh, pada belum ngitung, masuk 26 semua itu. Coba deh Pak. Mas Nyoman, monggo. Sebenarnya masih agak bingung juga, tapi kurang lebih total pendapatan yang dari dalam negeri plus luar negeri itu jadi penyebut dia. Pembilangnya adalah yang kita cari 806 juta ini. Jadi 806 juta per tadi PH neto fiskal dikalikan dengan
dikali U8 PPh terutang. Terus dibandingkan dengan kalau misalnya dipotong 25% di India, yang tadi 201.600. Mana yang Ya. lebih kecil itu yang dipakai. Betul. Dengan asumsi PPh terutang punya Mas Rian sudah benar. Kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, sekalian Pak, tentang ini tadi, tentang SE 1995 tadi, itu saya baru ingat Pak, kenapa nggak perlu dikali 12 lagi. Oke, kenapa? Sebab rata-rata itu beda sama nilai pinjaman aslinya. Ini kalau di sini kan kita dapat bunganya 14,4%, rata-rata pinjaman 1 Ya, M. itu setahun. Langsung dia, itu setahun. Langsung dibilang 144 juta, oh kita cari yang dekat-dekat gitu kan. Tapi sebenarnya ngitung rata-rata pinjaman itu, yang 1 M itu bukan nilai pinjaman sebenarnya dia. Itu tuh weighted average dia di SE-nya itu. Jadi di SE contohnya adalah limit pinjaman 200 juta. Terus ngambilnya berapa bulan, nanti rata-rata pinjamannya 1,8 M. Di total tiap bulan kan sebenarnya. Per dia tarik pinjaman. Berapa bulan? Per penarikan pinjaman. Iya. Jadi itu kalau nggak salah di contoh SE 46 itu, dia ngambil misalnya 300 juta, nanti triwulan 1, nanti triwulan keduanya diambil lagi misalkan 400 juta, triwulan ketiganya diambil lagi 400 juta. Nah di total berapa dibagi nanti 12, begitu toh? Iya benar kan? Pak. Begitu juga pencairan depositonya kan? Iya. Nah, terus? jadi pinjaman sebenarnya 200 juta. Tapi karena pakai metode itu, dapat rata-ratanya jadinya 1,8 M. Bulan 1 sampai 3 nggak narik. Bulan 4 sampai 6 narik, hitungannya berapa bulan itu dikali akhirnya jadi 1,8 M. Jadi sebenarnya angka ini jelas nggak masuk akal. Dan di SE tadi, emang benar dia mentoknya nyampe sini aja. Biaya bunga pinjaman yang ini tadi enggak. Mentok sampai sini karena emang masuk akal. Coba 200 juta tadi dikalikan dengan berapa persen di soal di SE itu. Kecil emang nilainya. Jadi di soal kita kan dapat rata-rata pinjaman. Bukan itu yang jadi acuan. Sebenarnya. Itu karena total ya? 1 M itu udah total ya berarti ya? Bukan terakhirnya ya? Oh ya udah. Iya. Oke, dipakai berarti 9,6. Hasil akhir berarti cuma 9,6 ya? Koreksi berarti sisanya. Oke. Itu tadi untuk menghitung pasal 24-nya terutang sebesar itu juga? Iya, udah mempertimbangkan itu. Ya. Oke. Lanjut ke perhitungan tadi. Kredit pajaknya? Kredit pajak. Udah. Jadi gini teman-teman. Nah, ya. Jadi kredit pajak pasal 24 itu kuncinya teman-teman nanti ngitung di PPh terutang. Even saya melihat juga nanti per parsial ya. Jadi artinya meskipun PPh terutang Anda itu salah itu dalam konteks karena mungkin koreksi fiskal Anda ada yang salah di atas. Dan koreksi fiskal itu ada beberapa bagian yang salah. Tapi kan tidak mungkin saya langsung pada hasil akhir. Saya akan melihat per detail. Kemudian nanti per detail itu saya akan melihat rumus yang digunakan pasal teman-teman untuk menghitung pasal 24 itu sudah benar atau belum. Kalau misalkan PPh terutangnya sudah benar, kemudian ataupun salah, tapi kan rumusnya sudah benar. Tinggal cara menghitungnya. Karena itu rangkaian bagian dari koreksi fiskal. Ketika koreksi fiskal yang salah, PPh terutangnya juga otomatis salah. PPh terutang salah itu bagian dari pasal 24. Di mana di situ adalah menggunakan dari berapa pajak yang harus dibayar dan berapa yang pajak yang sudah dibayar di luar negeri dibandingkan nanti dengan penghitungan pasal 24. Penghitungan pasal 24 sendiri adalah sebesar rumusnya adalah penghasilan kena pajak per penghasilan worldwide income WWI ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dikalikan dengan pajak terutang.
itulah ketemunya nanti perbandingan dengan pasal 24-nya. Dalam hal ini berarti sebesar 201 Mas ya. Kalau Mas Nyoman ngitung ini. 201 ini yang kita hitung 24-nya atau yang dipotong di luar negeri? Itu hitungan luar negeri, Pak. 201. 25% di India. Ya, berarti yang kita hitung 197 ya, 24-nya ya. Oke, berarti yang digunakan adalah lebih kecil, berarti 197. Tapi jika seandainya perhitungan pasal 24 kita lebih besar, misalkan 205, maka yang dipakai adalah sebesar yang digunakan di luar negeri. Ini ada SE-nya, teman-teman. SE ini pun lama juga. SE tahun 94 apa 98? Mas Nyoman tahu SE-nya? Atau ada sudah cara sudah browsing? Ada PMK terbarunya sih, Pak. Oke, PMK berapa? Itu. Ini barusan PMK tahun 2018 nomor 192, Pak. Oh ya udah. Dulunya kalau nggak salah itu dituangkan dengan SE dulu. Saya pernah baca itu tentang bunga rampai, tentang pajak internasional, karyanya salah satu dirjen pajak ya. Itu memang sampai sekarang menjadi acuan orang untuk membaca buku ketika mendalami pajak internasional. Punya beliau itu. Bahkan dulu bukunya beliau itu di salah satu toko buku itu sampai diskon hanya sekitar berapa ya, 12.000 ya. Tapi ternyata masih banyak dicari orang di sekarang buku beliau itu. Saya lupa namanya. Beliau. Di situ beliau mendeklar itu pertama kali. Harapan gitu. Oke, itu ya dari teman-teman ya. Sampai dengan perhitungan pasal 24 sudah tahu ya. Ini tadi sudah disebutkan Mas Nyoman juga yang terakhir 2018 tentang PMK-nya. Nah, kembali mungkin Mas Nyoman stop screen-nya dulu. Lanjut Mas Adian tadi. Jadi diganti ya, bukan pasal 26 ya Mas Adrian ya. Iya, Pak. Ya, 26 itu kita yang potong, kita yang punya kewajiban. Kalau 24 kita punya hak. Ya. Nah, 201 sudah dihitung nih Mas Adrian dengan penghasilan kena pajak punya Mas Adrian. Belum tadi, Pak. Tadi kan udah ada koreksi yang dari itu lagi, dari yang bunga. Oke, ini asumsinya kita confirm punya Mas Nyoman ya. Belum saya rubah tadi atasnya, Pak. Nggak apa-apa. Artinya ini kan masih pakai confirm punya Mas Nyoman ya. 2016 ini pakai pas yang di India ya. India tadi ya, source-nya. Iya. Oke. Tapi kalau yang pakai nilai saya yang tadi jumlahnya sama. Sama persis? Iya. Sama persis. Maksudnya menggunakan rumus pasal 24 kebetulan sama? Iya. Oh, oke. Dengan koreksinya punya Mas ya. Tapi saya gini, saya nggak perdetail. Yang penting prinsipnya teman-teman tahu ya, prinsipnya itu aja. Cara ngitung 24 seperti apa. Terus kemudian tadi koreksi fiskal positif negatif mana yang boleh dikoreksi mana yang enggak. Ya, terus kemudian lanjut ke 25. 25 ini sumbernya dari mana? Kalau 23 kan tadi kita yang dipotong ya. 22 kita yang dipungut kan? Iya. 22 itu kita dipungut dari kalau nggak salah import store sendiri self assessment. Kemudian dari dipungut bendaharawan 1,5% tadi. Itu ya. Iya. 23 itu karena kita dipotong terkait dengan ada income kita. Benar ya? Iya. Oke. Kalau seandainya di soal itu net after tax, teman-teman harus close up untuk menghitung penghasilan dari luar usaha. Clear ya di sini ya. Karena nanti kita membahas per kasus, ternyata kasus nanti pada saat diuji atau pada saat teman-teman hitung di lapangan, itu pasti berbeda. Yang penting teman-teman dapat filosofi. Itu yang saya harapkan, teman-teman. Nah, ketika itu adalah other income itu baik di soal maupun nanti dalam prakteknya teman-teman lihat itu adalah net after tax, maka teman-teman harus close up seberapa sebenarnya dia dapat income yang full. Nah, full itu sebelum dipotong pajak. Kemudian berarti nanti ada koreksi Pak, ada tentunya koreksinya fiskal positif kalau seandainya koreksi tersebut sehubungan dengan penghasilan yang bukan final dan bukan objek pajak. Tapi kalau seandainya itu adalah dia final dan bukan objek pajak, berarti koreksinya dua.
Ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Berarti koreksi fiskal positifnya untuk meng-gross up-nya dia, koreksi fiskal negatifnya untuk mendelete semuanya, sehingga di fiskalnya 0. Atau ada cara simple lainnya, bisa juga dengan metode yang kedua. Tidak perlu di gross up, langsung di koreksi fiskal negatifkan semuanya. Karena penghasilan tersebut memang harus dikoreksi. Yang kedua, penghasilan tersebut sudah dikenakan final, sehingga PPh finalnya pun tidak bisa menjadi kredit pajak. Dua metode itu silakan. Yang penting teman-teman paham cara kedua metode itu. Ya, kalau nanti ketemu dua metode itu kenapa berlangsung koreksinya. Kalau itu dua terkait dengan other income. Ya, terus kemudian 24 tadi kita sudah bahas cara menghitung pasal 24-nya. 25 ini dari mana Mas Adrian? PPh yang dibayar sendiri, Pak. Kenapa, sorry? Angsuran PPh 25 yang dibayar sendiri setiap bulan. Oh, oke. Siap. 25. Nah, ini tadi saya nggak baca termasuk sanksi, Pak. Oh, oke. Berarti teman-teman sudah dikurangi dengan sanksinya? Iya. Jadi kurangi sanksi dulu, jadi 200 juta di masa Maret, saya kali 3, jadi dari Januari sampai Maret. Dia bayar PPh 25-nya, jadi 600 juta totalnya, karena di April sampai Desember nihil. Oke. Yang penting itu 25 itu khusus untuk 25 saya kasih catatan satu, yaitu itu belum itu adalah tidak termasuk sanksi ya. Dan kalau seandainya 25 itu dibiayakan, teman-teman, gini, 25 itu tidak bisa lintas tahun. Ya. Tidak bisa lintas tahun. Nah, kemudian kalau dia lintas tahun bagaimana Pak? Ya sudah, berarti dia mau nggak mau dibetulkan SPT-nya. Itu 25. Dibetulkan SPT masa sebelumnya. Kalau misalkan SPT masa sebelumnya itu ternyata sudah TA, ya di 2015 misalkan, ini berat. Ini kasus saya terjadi teman-teman, jadi wajib aja agak cheating. Dia bayar pasal 25, kebetulan dia belum masukkan ke kredit pajak. Kebetulan 25 yang dibayarkan dia ini 2015 dan sudah di TA-kan. Nah, dia nggak mau rugi, dimasukkan ke beban biaya. Ini gimana Pak? Ya dikoreksi. Nggak bisa. Kenapa? Di dalam penjelasan pasal 6 ayat 1, huruf A kalau nggak salah, itu semua pajak boleh dibiayakan, kecuali satu, pajak penghasilan. Ya. Jadi kalau dia sudah mengbiayakan seperti itu, ya dia mau betulin pasal 25-nya juga namanya kredit pajak pasal 25-nya sudah tidak bisa dibiayakan sama dikreditkan sama dia karena dia sudah TA. Yang kedua, dia sudah membiayakannya dan itu harus dikoreksi. Itu dia. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya Pak, itu tadi saya lupa ya. Terhadap withholding tax Pak, kredit pajaknya. Terhadap withholding tax, teman-teman, saya lupa apakah di PP 23 tentang turunan Omnibus Law, 23 kalau nggak salah. Omnibus Law itu PP berapa ya? 23 itu pengganti PP 46, bukan 23 ya. Turunan dari PP atas Omnibus Law itu direduksi atau enggak. Tapi kalau bercermin pada PP 94, ya 94 ya, 93 itu tentang sumbangan seingat saya. 94 tahun 2010, teman-teman. Di sana di pasal 16 itu, untuk kredit pajak dalam negeri itu, maksudnya di sini adalah pasal 22, 23, 24 dan sebagainya di luar 25 ya, kredit pajak dia masukkan di situ adalah jika seandainya kredit pajak itu mau dikreditkan di tahun depan, itu bahasanya adalah dapat. Jadi bahasanya kredit pajak dapat dikreditkan di masa pajak tahun berikutnya, namun penghasilannya dilaporkan di mana diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat penghasilan sewa senilai 1 miliar, sewa itu dipotong. Sewa itu potong pasal 15 ya. Dipotong pasal, ya benar ya 15 ya, sewa itu masuk ya. Jasa kan yang 2% ya. Dipotong pasal 15%, pasal 23, bukan pasal 15 sorry. Pasal 23 sebesar tarif 15%. Misalkan 1 miliar berarti sebesar 150 juta. 150 juta itu ternyata kredit pajak bukti potongnya
diperoleh di tahun 2021. Padahal penghasilan tersebut sudah diterima di tahun 2020. Atas penghasilan tersebut, itu harus dilaporkan di SPT Mas tahunan 2020. Namun untuk kredit pajaknya bisa dikreditkan di tahun 2021. Itu ya teman-teman ya. Itu nanti landasan hukumnya bisa teman-teman PP 94 di pasal 16 ingat saya. Kecuali nanti saya belum agak sedikit lupa apakah itu direduksi oleh PP turunan dari Omnibus Law. Ya. Kalau nanti direduksi maka itu tidak boleh dilakukan. Artinya di mana penghasilan itu berada, disitulah harusnya kredit pajak itu ada. Ya. Tapi jika kita mengacu ke 94, PP 94, maka penghasilannya harus diakui di mana diterima atau diperolehnya, sementara kredit pajaknya boleh diakui di tahun berikutnya. Itu catatan saya terkait dengan kredit pajak ini. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kredit pajak, teman-teman? Pak, Monggo. udah benar Adrian Pak yang 201. Benar, sama. Penyebutnya PAKP, ya benar Pak. Penghasilan kena pajak. Iya. Penghasilan kena pajak per total worldwide income ya, dikalikan dengan PPh terutang ya. Itu rumusnya ya. Penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri per penghasilan kena pajak. Iya. Iya. Benar ya. Sorry. Penghasilan luar negeri per penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terutang. Ya. Sorry, saya lupa. Oke, lanjut Mas Adrian. Iya, jadi total kredit pajak ditambah angsuran PPh 25-nya diperoleh 1.081.800.000, sehingga PPh yang kurang dibayarnya 1.156.789.000. Oke. Ini ya. Sampai di sini penghitungan kurang lebih bayar. Ada yang berbeda, teman-teman? Ada? Oke, lanjut ke PPN, Mas. Untuk PPN yang pertama, PPN keluarannya ada dari penjualan senilai 48 juta dikali 10% jadi PPN-nya 4,8 juta. Kemudian ada PPN keluaran dari pendapatan sewa 288 juta. Kemudian ada PPN dari penjualan mobil box. Ini udah PPN-nya Mas ya, PK-nya ya? Iya, Pak. Oke. Terus? Penjualan mobil box 280 juta, jadi PPN-nya 28. Penjualan mobil box itu 280 juta tuh dari nilai apa, Mas? Dasar DPP-nya? Penjualannya, Pak. Kalau di undang-undang dasarnya dari mana, Mas? Oh ya, dari itu ya, aktiva tujuan semula tidak diperjualbelikan nilai buku. Pasal 16D, Mas. Itu, Mas. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Karena dia kan sebenarnya fixed asset ya, dan bisnis dia kan bukan ini. Jadi apa yang membedakan antara pasal 4 dan pasal 16D? Satu, pasal 4 itu adalah inventory, 16D itu adalah fixed asset. Saya tidak mengatakan itu aktiva bekas, karena nanti ketika saya mengatakan itu aktiva bekas, ada yang menggunakan istilah aktiva bekas. Kalau aktiva bekas nanti teman-teman ada kendaraan bermotor bekas. Jangan sampai nanti salah persepsi. Kalau kendaraan bermotor bekas memang bisnis dia, kendaraan bermotor bekas itu. DIM-nya 90%. Ya. Jadi saya selalu mengatakan itu fixed asset 16D, pasal 4 itu adalah inventory. Itu yang membedakan. Kalau inventory itu dari mana? Dari harga jual. Kecuali kalau tidak diketahui dari hubungan istimewa pakai fair value. Ya, kemudian kalau 16D dia memakai harga pasar wajar. Dan ada klausul di sana ya, yang ada apa namanya klausul 16D itu nanti berhubungan dengan pasal 9 ayat 8. Ya, korelasinya ke sana. Sudah dicek Mas, mobil box ini masih dikenakan 16D atau tidak? Sepertinya iya, Pak. Sorry? Sudah digunakan di aktiva. Ya, maksud saya ini boleh dikenakan PPN nggak? Kan ada korelasinya tuh antara 16D dengan 9 ayat 8. 9 ayat 8, ya. Ada syaratnya kan 19D itu?
2 syarat. Dulu 3, sekarang jadi 2. Udah? Kita asumsikan lah itu terutama PPN ya, soal mobil box ya. Kalau nggak salah van, jeep, station wagon, kombi, ada sekarang cuma di delete, ada cuma 3 atau 4 ya. Mobil box saya kelihatannya bisa, terutama PPN. Cuma itu DPP-nya harusnya fair value ya. Saya belum melihat apakah itu sudah sesuai dengan fair value, market harga pasar wajar. Sehingga saya tadi ada harga pasar wajar di soal. Oh itu persediaan ya, fair value-nya ya. Di mobil menjual mobilnya 280 juta ya, sudah pakai itu ya. Oke, kemudian itu ketemu PPN masukannya pembelian barang dagangan 3,7, faktur pajak tidak lengkap atas pembelian dagangan itu ya Mas ya, maka dikurangin ya. Atas apanya sih nggak dijelasin Pak? Sorry? Atas Kalau apanya nggak dijelasin, tapi dia udah dimasukin di beban pajak. Oh, kalau sudah dimasukin beban pajak, ya, oke. Di sini asumsi Mas pembelian barang dagangan itu sudah termasuk lah ya. Jadi, Iya Pak. Iya. Oke, terus kemudian pembelian mebel, ATK, sewa itu beban sewa. Sebentar Mas, beban sewa kita yang bayar sana. Ya, oke. Jasa reparasi. Ada tambahan teman-teman dari pajak masukannya? Sama pajak keluarannya? Ini dengan asumsi ya, yang memberikan jasa adalah PKP juga. Yang pajak keluaran, Pak. Hah? Itu kan tambahan? ada penjualan ke bendahara, jadi harusnya PPN-nya dipungut sama bendahara, Pak. Oke, good. Nanti kalau itu Mas tambahin, nggak apa-apa, kasih catatan. Even itu tidak berdampak ke penghitungan, ya nggak apa-apa. Perhitungan tidak berdampak karena sudah dipungut, ya. Tapi di dalam perhitungan tidak masuk. Ya, makasih Mbak. Ada lagi? Penjualan itu sudah termasuk, maksud Mbak tadi penjualan itu sudah termasuk dalam bendahara, jadi harus dikurangi lebih dulu PK-nya. Seperti iya, itu Pak, tadi, Mbak. kan Oh ya. sama bendahara. Iya. Ya artinya
Mbak, kalau tadi dia di soal kan itu bahasanya adalah, oh ya di dalam, berarti sudah include ya. Jadi kurangi terlebih dahulu Mas, sebesar 1 miliar, berarti kurangi 100 juta ya. Penjualan ke bendahara, pemungutan PPN oleh pemungut bendahara, oke. 100 juta berarti ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, Pak. Ada lagi? Kalau yang pemberian parcel itu dimasukin juga enggak, Pak? Ya, kenapa Mbak? Sorry. Pemberian parcel kepada pelanggan. Pemberian parcel Iya, bingkisan dan parcel. kepada pelanggan. Parcelnya berupa apa ya Mbak ya? Di soal tidak dijelaskan, Pak. Oh oke. Jadi Mbak mau mengatakan itu harusnya dipungut juga 10%. Ini ya. Karena ada penyerahan. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kita kembali ke syaratnya. Dia usahanya apa sih di sini? Bergerak di bidang Perdagangan komputer. komputer. Oke, nggak mungkin parcelnya komputer ya kelihatannya ya. Berat juga loh parcelnya komputer kelihatannya. Jadi gini, syarat di pasal 4 itu ada 4 ketika kita mengenai PPN. Yaitu pertama adalah dia adalah PKP, yang kedua dia adalah BKP atau JKP, diserahkannya di dalam daerah PPN dan terkait dengan kegiatan usaha. Jadi 3 syarat pertama masuk dia PKP yang diserahkan BKP, tapi dia tidak terkait dengan kegiatan usaha. Parcel itu kan bukan terkait dengan kegiatan usaha. Apakah masuk Pak ke dalam pemberian cuma-cuma? Ya, pemberian cuma-cuma itu produk kita, teman-teman ya. Pemakaian sendiri pun produk kita. Bedanya adalah pemakaian sendiri barang kita diberikan kepada kita atau orang lain. Kalau pemberian cuma-cuma itu barang kita, tapi kalau pemakaian sendiri itu baik tujuan produktif maupun konsumtif, itu barang kita pakai sendiri, baik itu tujuan untuk konsumtif maupun produktif. Yang ketiga itu adalah pemberian cuma-cuma itu barang kita sumbangkan ke orang lain atau kita berikan dalam bentuk cuma-cuma. Artinya seperti misalkan sampel produk dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau saya berpendapat pemberian parcel itu bukan objek PPN. Karena syaratnya tadi di pasal 4 tidak terpenuhi, tidak terkait dengan kegiatan usahanya dia. Ya. Itu klausul yang harus dipenuhi di pasal 4 terkait dengan undang-undang PPN. Ada masukan lagi teman-teman? Pak, Ya. Kalau tentang pemberian cuma-cuma, sebenarnya nggak cuma barang produksi kita sendiri, Pak. Jadi di aturannya itu, baru kemarin baca, ada produksi sendiri, ada produksi lain. Kalau setangkap saya sih jadinya nggak mesti terkait dengan usaha. Boleh di-share aturannya itu Mas, biar sama-sama. Siapa tahu saya juga lupa. Sebentar Pak. Karena harusnya pemberian cuma-cuma pun harusnya beranjaknya itu nanti ke pasal 4 ya. Dia kan pemberian cuma-cuma itu masuknya ke pasal 1 termasuk dalam pengertian penyerahan, ya kan? Itu dia. Ya, termasuk dalam pengertian penyerahan, salah satunya pemberian cuma-cuma. Tapi ketika dia mau menjadi objek pajak, ya, maka itu memenuhi pasal 4 Undang-Undang PPN. Seharusnya saya nggak tahu konteksnya SE atau peraturan itu cara logika berpikir seperti apa. Karena saya melihat ke pasal 4 itu tadi terkait sama kegiatan usaha harusnya. Apakah kegiatan usaha sendiri memang dijelaskan itu di pasal 9 ayat
8 ya yang terkait dengan Finance Wogen ya. Di sana dijelaskan kegiatan usaha itu adalah terkait dengan pemasaran, produksi, distribusi, dan pemasaran. Itu aja sebenarnya kalau kita mereverse ke dalam pengertian-pengertian yang ada di undang-undang. Ketemu Mas Nyoman aturannya? Sebentar, teman-teman ada yang baca nggak PMK-nya? Ribet ngarinya. Oh, di PP, sorry, PP 1 2012 ya. Coba. Produksi. PP 1 tahun 2012, Pak. Saya share screen dulu ya. Sepenangkap saya, kalau masalah pemberian barang ini, dia tetap terutang PPN. Kalau misalnya konsumtif atau produktif, tapi yang jadi masalah adalah kreditnya. Kalau produktif, kan PKPM sama saja. Jadinya tidak usah dilakukan pemungutan. Sorry Mas, kalau pemakaian sendiri ya. Oh, beda ya Pak ya? Oh beda, makanya nanti dibaca di dalam pengertian penyerahan. Ada pemakaian sendiri dan ada pemberian cuma-cuma. Soalnya di aturan ini barengan dia Pak. Ya, ada pemakaian sendiri dan ada pemberian cuma-cuma. Nah, makanya tadi parcel itu kan bukan produk dia. Iya Pak. Kalau kita berbicara tentang pemakaian sendiri, betul. Pemakaian sendiri itu dua dibedakan. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif. Yang boleh dikreditkan itu adalah untuk tujuan produktif. Ya, misalkan apa? Tujuan produktif itu pemakaian sendirinya. Dia beli, dia pakai sendiri, boleh. Atau produksinya dia, misalkan dia punya TV atau spare part mobil. Spare part itu dipakaikan untuk mobil operasional dia yang misalkan asnya patah, dimasukkan situ asnya. Itu boleh dikreditkan, boleh. Tujuannya produktif. Jadi untuk pemakaian sendiri ya, tapi kalau untuk pemberian cuma-cuma nggak ada, dibedakan untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Pemberian cuma-cuma PM-nya nggak bisa dikreditkan. Itu dia. Dan pemberian cuma-cuma itu seperti makanya saya contohkan tadi, seperti sampel produk. Ya, sampel produk, kemudian apalagi ya, donasi barang kita donasikan. Namanya juga pemberian cuma-cuma. Kadang kita kasih ke orang gitu ya, free ya, tapi terutama PPN terutang 10% gitu. Nah, tapi gini, teman-teman harus bisa bedakan. Pasal 4 itu bercerita tentang penyerahan ya. Ini kita sedikit bahas PPN jadinya. PPN itu berbicara tentang penyerahan. Pengertian penyerahan itu ada di mana? Di pasal 1. Pasal 1 itu ada pasal 1A, 1 dan pasal 1A. 1A itu yang 1A saya lupa asal 1A. Kalau pasal 1 itu pengertian-pengertian kelihatannya. Pasal 1A mengatakan yang termasuk dalam pengertian penyerahan, yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Salah satunya adalah yang termasuk dalam pengertian penyerahan adalah termasuknya pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri pemakaian sendiri. Dijelaskan oleh PP-nya, pemakaian sendiri itu apa sih? Ada bisa tujuan produktif dan tujuan konsumtif. Nah, pemberian cuma-cuma bagaimana? Nah, apakah dia ini masih pengertian penyerahan dulu ya? Jadi pasal 4 itu ada mengatakan yang penyerahan yang termasuk objek pajak adalah satu, penyerahan BKP, penyerahan JKP, kan itu ekspor. Ekspor itu penyerahan luar negeri sih. Kita bicara penyerahan dulu, penyerahan. Penyerahan di mana? Pasal 1A. Nah, penyerahan itu ternyata memenuhi Pak pasal 1A. Oke, berarti dia masuk nih pengertian pemberian cuma-cuma pemakaian sendiri ya. Termasuk dong, berarti pengertian penyerahan yang dimaksud dengan objek pajak termasuk.
Nah, ketika kita termasuk, ya ternyata pasal 4 memberikan klausul. Klausulnya apa? Ketika kamu mau mengenakan PPN-nya, 4 syarat harus terpenuhi. Pertama di dalam PKP, yang kedua adalah dia BKP, yang ketiga atau DCKP, yang keempat di dalam daerah pabean, BKP atau JKP, yang ketiga adalah di dalam daerah pabean, yang keempat adalah terkait dengan kegiatan usaha. Seingat saya itu, 4 syarat itu di dalam pasal 4. Jadi ketika syarat kumulatif ini 4 terpenuhi, ya dia akan penyerahan itu akan menjadi objek pajak, dan objek pajak itu harus dipungut PPN. Gitu loh. Jadi ada yang termasuk dalam pengertian penyerahan, ada, tapi dia bukan objek pajak. Kenapa? Tidak terpenuhi 4 syarat tadi. Ini dia. Misalkan apa, Pak? Misalkan Anda beli di warung, warungnya di dalam daerah pabean, iya, yang diserahkannya apa? Saya beli permen itu BKP, Pak. Ya, oke. Terus kemudian kegiatan usahanya masuk. Orang dari warung, warungnya jualan itu, ya. Oke, tapi satu pertanyaannya, warung itu PKP enggak? Enggak, ya nggak ada pungut dong. Itu logika sederhana, teman-teman. Ya. Nah, itu tadi terkait dengan kenapa tadi parcel ya judulnya ya. Parcel itu kenapa saya berpendapat tidak kena PPN tadi, karena itu tidak terkait sama kegiatan usaha. Itu akan timbul teman-teman perbedaan penafsiran ketika teman-teman mengakui itu sebagai terkait dengan kegiatan usaha, berarti biayanya harus diakui di PPh. Maka ketika biayanya harus diakui di PPh, monggo PPN-nya Anda kenakan 10%. Tapi jangan double, Anda punya dua pepandangan yang saling bertolak belakang, menguntungkan Anda tapi merugikan wajib pajak. Di satu sisi ketika Anda berbicara tentang PPh, Anda mengatakan itu tidak terkait dengan kegiatan usaha, Anda kredit, ada biayanya, Anda delete. Tapi ketika di PPN Anda mengatakan ini terkait dengan kegiatan usaha, maka dikenakan 10%. Ini kan Anda mempunyai double standar. Jangan, kasihan wajib pajaknya. Kenapa? Karena dalam pengertian penyerahan di dalam pengertian yang termasuk dan kegiatan usaha ini ternyata Undang-Undang PPN mereverse ke pasal 9 ayat 8 yang terkait dengan Jeep, Station Wagon, Van, dan Kombi. Di situ ada penjelasannya. Kegiatan usaha itu apa sih? Yaitu kegiatan usaha yang merupakan pengertiannya adalah kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Kalau teman-teman mengatakan parcel tadi terkait dengan kegiatan pemasaran, maka biayanya harus Anda akui. Kemudian di satu sisi Anda mau mengenakan PPN, monggo. Tapi ketika Anda mengatakan di PPh-nya ini tidak terkait sama kegiatan usaha, Anda sudah vonis dia di sana. Maka ketika PPN-nya, ya janganlah Anda pungut 10%. Gitu loh ya teman-teman ya. Saya bilang tadi jangan double standar kita. Jadi ada sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Oh iya, kita belum foto dulu. Ayo foto dulu kita. Sudah absen semuanya? Oke teman-teman, sembari kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sembari menunggu jam 10, jadi sembari menunggu jam 10 itu, teman-teman nanti, ini kita pertemuan keberapa ya teman-teman ya? Oh, ke-9 ya. Ini kelas 69 ya. Oke, nah teman-teman, yang berikutnya adalah langkah berikutnya adalah teman-teman coba buat KKP-nya teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, sampai buat KKP-nya Pak? Nggak usah dulu lah, hitung dulu aja. Saya nggak mau terlalu banyak membebani teman-teman. Satu-satu aja dulu ya.
membuat KKP-nya, berarti sampai KKP nanti ada withholding tax-nya, ada KKP yang terkait dengan, KKP PPh badannya, KKP withholding tax-nya, berarti di situ ada kan yang dipotong dia pasal 21, 23? Ada nggak sih? Di pasal 21 dan 23-nya. Tapi rekap gaji ada? Berapa? Berapa beban gaji gue totalnya? Saya sembari ngisi absen nih, sorry. $215 juta doang ya? Omsetnya berapa sih? Ya taruhlah dia punya pegawai 20 orang, dibagilah itu 218 juta bagi 20 berapa jadinya? 218 juta setahun? Oh setahun, bukan sebulan ya? Berarti bagi aja lah 10 orang pegawai. Berarti ketemunya berapa tuh setahun ya? 21 juta ya? Pak, saya sama nanya, kalau komisaris itu gimana terus Pak? Maksudnya dia dapat gaji dari beban gaji itu atau bagaimana? Komisaris itu sebenarnya ada yang tergantung sih Mas. Dia merangkap sebagai pegawai tetap atau tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Di ketentuan pasal 21 juga ada kan. Kalau dia merangkap sebagai pegawai tetap, ya pemegang saham ya bahasanya di situ ya. Maka dia diperlakukan seperti pegawai tetap kan. Tapi kalau dia bukan pegawai tetap, ya dia tidak diperlakukan sebagai pegawai tetap. Itu sih. Kalau komisaris. Nah, dalam prakteknya ya sama seperti pasal 21 tadi. Dia memang bisa jadi juga bisa jadi dia juga komisaris yang datangnya pas lagi RUPS doang. Ada yang juga jadi direkturnya. Bahkan kadang-kadang tidak hanya jadi direktur, kalau dia pagi datang nggak ada orang yang bersih-bersih, dia nyapu juga. Itu dalam prakteknya ya. Jadi kalau ini mau nanyanya apa nih? Cara menghitungnya atau apanya? Ya pertamanya kan saya yang pada saat itu kan jumlah pegawainya itu kira-kira ngira-ngiranya gimana. Terus yang saya temukan di soal itu yang direksi kan ada direktur, ada komisaris. Nah, saya ini bingungnya komisaris itu dia ini komisarisnya merangkap sebagai pemegang saham juga di sana. Jadinya mungkin yang bisa diperlakukan seperti pegawai tetap itu berarti terus ada satpam, ada sekretaris, terus perusahaan ini punya gudang, apakah kita bisa menganggap gudang ini ada satu penjaga gudangnya karena kan gampangnya gini aja lah, karena soal itu juga kan namanya soal ya. Saya juga ini kan supaya teman-teman paham aja membuat kertas kerja itu ya, paham membuat kertas kerja itu. Jadi saya berpikir pro rata aja. Jadi pasti semuanya akan dibawa PTKP kelihatannya itu. Tapi teman-teman paham cara membuat KKP itu aja sih Mas. Jadi nggak usah ya yang penting teman-teman ngisi KKP-nya itu teman-teman paham lah isi KKP itu apa. Itu aja sih sebenarnya. Ya kalau terkait sama gajinya dibaginya seperti apa, rata aja, pro rata aja Mas, nggak apa-apa. Dibagi pro rata aja. Berarti 218 juta dibagi pro rata berapa? 10 orang. Berarti gajinya cuma 21.800.000 ya. Begitu kan? Itu dibagi itu aja. Jadi artinya nanti KKP pasal 21-nya ada, meskipun nanti
hitungannya adalah 0 ya. PPh 21-nya kan di bawah PTKP kan itu pasti. Ada lagi mau ditanyakan teman-teman? Udah presensi semua ya? KKP 23 nanti ada kan? Ada nggak dia membayar jasa kepada pihak ketiga? Ada? Apa yang beban pengiriman itu, Pak? Jasa pengiriman. Jasa pengiriman itu kelihatannya bukan objek 23 deh, Mas. Oh, Kalaupun 23 yang nggak ada, sewa gudang ada kan? Oh, tapi pendapatan sewa ya adanya ya, dia nih potong ya. Ada sewa mobil, Pak, 23. Oh, biaya kan itu? Gimana, Pak? Biaya sewa mobil. Pendapatan atau biaya? Pendapatan, Pak. Oh, pendapatan nggak. Kalau biaya ada nggak? Ada beban sewa peralatan, Pak, sama Nah, beban itu ya. reparasi. Oh ya, itu 23 kan. Promosi juga sama-sama 23 kok. Entertainment itu sebenarnya 221 sih. Tapi 21-nya udah dari gaji aja lah. Gaji itu totalnya 268 juta ya. 215 kan gaji pokok tuh. 268.800 dikurangin 5376. Itu kan berarti ditanggung perusahaan kan nggak masuk ya. Jadi 268.800 dikurang 5376 itu dibagi 10 orang aja asumsi. 23 itu ada promosi. Entertainment itu sebenarnya juga 21, tapi udahlah nggak usah dipotong 21 karena nanti harus berapa orang yang dia. Kalau nggak entertainment itu di sini klien ya, asumsilah 2 orang tuh, yang daftar nominatifnya itu 2, yang tidak daftar nominatif 2 tuh, potong 21-nya. Oh, jamuan makan ya, makan bukan objek. Natura dan kenikmatan. Premi asuransinya, Pak. Premi jam sostek. Oh, ada ya? Ada, Pak. Oke. Sorry. Premi tadi itu saya lupa jawab. Jadi premi itu bisa dibiayakan ya teman-teman ya, semuanya ya. Biaya loh kita bicara ya. Tapi kalau memang itu dibayar sendiri oleh pegawainya, nggak bisa. Asuransi juga sama. Jadi artinya kalau itu dikeluarkan benar-benar, saya lupa premi atau asuransi ya. Kalau dalam penghitungan penghasilan premi ya. Kalau asuransi itu kan terkait sama pengurang dari pasal 21 ya. Nah, kalau premi itu benar-benar dan asuransi itu benar-benar dibayar perusahaan, meskipun itu tidak dihitung sebagai pengurang untuk pengurangnya, atau misalkan di dalam penghasilan tidak dihitung juga, maka biaya tetap boleh. Ada sedikit perbedaan di sana antara 21 sama badannya ya. Bukan berarti di 21 masuk maka badan masuk, enggak gitu juga. Karena ada iuran memang yang wajib oleh jam sostek, ada juga dia bayar iuran sendiri. Dan itu untuk memproteksi dari pegawai itu, tapi memang dia biayakan, dia keluarkan uang itu. Maka itu boleh menjadi pengurang oleh perusahaan. Sepanjang itu memang untuk terkait sama kegiatan usaha dia. Artinya itu untuk proteksi pegawainya kan. Gitu ya. Ada juga nanti mekanismenya teman-teman, nanti namanya mekanisme COP kalau dalam prakteknya itu, Car Owner Partnership.
Itu juga bagaimana Pak car owner partnership? Ya memang kalau itu memang diperoleh untuk pegawainya ya dibayarkan untuk pegawainya boleh gitu, itu jadi biaya. Ya, tapi apakah itu dihitung sebagai pasal 21-nya? Nah, itu kan itu sebenarnya car owner partnership itu dalam bentuk fresh money ya, harusnya dipotong 21. Itu dia. Kalau dalam prakteknya ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Yang biaya tadi 23-nya ada terkait dengan promosi. Kemudian ada tadi pemeliharaan dan perawatan tadi Mbaknya bilang ya. Terus kemudian 21 itu ada selain 21 di nomor 5, ada premi-premi juga ya ditambahkan saja kalau memang itu sebagai penghasilan. Ya, kemudian dibagi 10 orang. Kalau memang itu bukan objek pajak nggak apa-apa, teman-teman. Bukan objek pajak tapi tidak berutang pasal 21-nya, tapi teman-teman setidaknya paham itu pengisian tentang 21. Untuk 23 KKP-nya juga dibuatkan, itu pasti ada terutangnya karena 23 nggak ada pengurang ya. 2%-nya untuk promosi dan pemeliharaan dan perawatan. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ya ada? Nanti dilanjut membuat KKP ya, teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih ya.